Yang saya inginkan itu tidak hanya film ini menghantarkan pesan, tidak hanya mereka itu berubah karena efek media, tetapi benar-benar film ini bisa memproduksi makna. Film Keluarga Prapto ini lahir dari fenomena penggunaan gawai yang berlebihan di kalangan anak-anak. Tujuan utama dari film ini adalah memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mengendalikan gawai berkelahi juga dengan teman-temannya. Nah, dari sini kami mencurigai kurangnya pengawasan dalam penggunaan HP. Kok bisa begitu, Bu? Mengendalikan bukan berarti melarang, tetapi mendampingi, mengawasi, dan melakukan komunikasi yang efektif sehingga gawai dapat digunakan semaksimal mungkin untuk produktivitas anak. Itu ben dadi bocah sing pinter. Nah, ben pinter nek dolanan HP iki aja suwe-suwe nggih. Nah, habis sekolah niku, pas pulang sekolah niku mboten langsung dolanan HP. Nah, ini kaitannya dengan risetnya Ibu Asri. Dalam tulisannya dalam pendidikan berbasis budaya, beliau menyampaikan bahwa anak-anak saat ini mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu mampu menguasai teknologi. Istilahnya mampu memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang produktif. Di sini kalau anak-anak itu hanya sebatas mengonsumsi teknologi, nah ini bukan sesuatu yang yang membutuhkan sesuatu yang sangat mubazir. Sepenangkapan panjenengan mawon dari film tadi itu aslinya membahas apa, cerita apa? Film ini nanti tidak berdiri sendiri, tetapi selalu bersama dengan panduan dialognya. Jadi satu paket ini bisa untuk membuat sebuah kegiatan pembelajaran. Film Keluarga Prapto ini sebenarnya proyek pengembangan atau pengembangan teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran. Kebetulan ini jadi satu dengan proyek tesis saya, yaitu terkait dengan teknologi pembelajaran. Oke, Pak Rusap, Bu, sampean cocok mau kalau untuk doyong mriki Bu, ben Pak Rusap ketingan. Oke, siap. Camera. Action. Bu, bantu rumah gimana toh? Soalnya Bantu bersih rumah ya. bantu beres rumah. Oh ya, bantu beres rumah. Ya. Ya, Bro. Selanjutnya dalam proses produksi, dalam proses produksi film Keluarga Prapto ini melibatkan kerja keras tim dan kerja cerdas tim yang sangat solid. Jadi ini merupakan film pertama saya. Dan juga film pertama bagi teman-teman pemeran. Ini membutuhkan membutuhkan strategi-strategi yang kami temukan sambil jalan begitu. Secara contoh dalam penguasaan naskah, sebelum ke penguasaan naskah, ke dalam pembuatan naskahnya itu sendiri. Dalam pembuatan naskah itu sendiri kami juga mengandalkan riset-riset yang kami baca. Seperti tadi risetnya Ibu Profesor Asri Budiningsih. Kemudian kami juga melihat fenomena secara langsung, secara nyata di sekitar masyarakat sekitar kami. Kemudian kami tangkap dan kami refleksikan sehingga kami tulis dalam sebuah skenario film. Nah, di dalam skenario itu ketika sudah final, kami lakukan reading dan coba untuk melakukan syuting. Nah, di dalam produksi ini kami menggunakan sistem cut to cut. Para pemeran itu tidak menghafal, cukup memahaminya saja. Nah, nanti ada sutradara yang akan mengarahkan kata-katanya atau mengarahkan dialognya begitu. Siap emosi, kontrol penjiwaan, action. Tak kandhanan ide bocah. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk setiap adegan kami rancang dengan sangat struktur,
sehingga cerita dapat mudah untuk diikuti dan didiskusikan, karena tadi ini tidak berdiri sendiri tapi jadi satu dengan model pembelajaran deep dialogue. Kemudian proses pengambilan suara itu kami menggunakan mic wireless. Ada 2 jenis suara yang kami ambil. Yang pertama adalah suara dialog tokoh itu sendiri dan juga ambience ruangan atau ambience lingkungan, suasana lingkungan. Kemudian setelah produksi selesai, selanjutnya kami masuk ke dalam tahap pasca produksi atau yang lebih utama adalah di sini tahap editing. Jadi di sini ibarat kita itu memasak potongan-potongan gambar yang sudah kami ambil dalam rekaman sehingga menjadi film yang matang. Nah, proses editing ini menggunakan aplikasi CapCut desktop. Jadi kami tidak menggunakan Adobe Premiere, tapi kami menggunakan CapCut karena menurut saya CapCut ini ya sudah cukup untuk produksi film kecil-kecilan seperti ini. Kemudian juga biayanya tidak terlalu mahal untuk membeli atau menyewa dari CapCut. Kemudian untuk kita bisa, nah yang terpenting di CapCut itu ada fitur isolasi vokal. Jadi kita bisa mengisolasi vokal dari ambience yang ada di lingkungan. Nah, ini penting sekali karena kalau kita tidak bisa mengisolasi vokal, wah, proses syutingnya akan sangat lama. Karena di rumah saya kan kebetulan syutingnya di rumah saya. Di rumah saya itu di pinggir jalan sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang. Ini nggak memungkinkan untuk memblok jalan ya. Jadi mau nggak mau ya pakai isolasi vokal ini benar-benar bisa memisahkan antara suara manusia dan suara kendaraan. Nah, ini yang menurut saya sangat penting, sangat sangat bermanfaat lah intinya. Itu di CapCut desktop. Kemudian dalam proses editing ini juga saya memastikan bahwa alur cerita itu dapat mengalir dengan baik dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh penonton. Kemudian setelah itu baru saya memikirkan musik latarnya bagaimana, kemudian sound desainnya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana, kemudian transisinya bagaimana. Nah, untuk transisi itu saya tidak menggunakan transisi yang aneh-aneh ya. Saya langsung menggunakan hampir tidak ada transisi yang saya buat, langsung cut begitu saja, langsung karena bagi saya transisi itu kalau terlalu berlebihan malah nanti bisa mengganggu orang itu nonton. Itu ada kebanyakan transisi itu pengganggu, jadi langsung aja cut. Kemudian untuk sound design atau musik latar, nah ini musik latarnya dulu saya menggunakan full musik dari gamelan. Jadi teman saya ada yang saya suruh untuk membuat musiknya dan kami rekaman secara manual di tempat karawitan atau di ruang gamelan. Ada 3 desain musik latar yang kami buat. Ada 4 musik latar yang kami buat. Yang pertama adalah musik tema utama atau yang biasa dimunculkan di awal dan di akhir film. Kemudian adalah musik harapan. Kemudian adalah musik gelisah. Dan yang ketiga tadi musik gelisah, yang keempat tadi musik tegang. Jadi ini kami sesuaikan dengan struktur film. Jadi struktur filmnya kan seperti itu toh. Pengenalan tema, kemudian harapan-harapan atau cita-cita yang ingin dicapai, tapi ada kegelisahan atau ada masalah, khawatir untuk harapan itu tidak bisa dicapai. Kemudian baru masuk ke dalam adegan klimaks atau musik tegang dan kembali lagi ke tema atau penyelesaian.
Jadi begitu, musiknya saya sesuaikan dengan adegan-adegan dari cerita film. Kemudian untuk warna film saya bedakan menjadi dua. Yang pertama warna utama atau warna solid untuk alur maju, dan warna pudar untuk alur mundur atau harapan. Jadi adegan bayangan, misalnya ketika ibu guru suruh coba bapak ibu silahkan untuk memberitahu Jojo tentang penggunaan HP, tentang batasan waktu. Nah itu mereka sambil membayangkan itu toh. Nah itu menggunakan warna yang tidak solid atau warna pudar. Jadi warna pudar digunakan untuk warna yang untuk alur mundur atau mengingat yang kemarin-kemarin atau membayangkan yang seharusnya terjadi. Dan kami juga melakukan beberapa kali revisi berdasarkan masukan dari para ahli media, ahli pendidikan, dan ahli materi untuk memastikan bahwa film ini itu benar-benar efektif dan mampu sebagai alat pembelajaran untuk memproduksi makna. Jadi yang saya inginkan itu tidak hanya film ini menghantarkan pesan, tidak hanya mereka itu berubah karena efek media, tetapi benar-benar film ini bisa memproduksi makna. Mereka bisa menemukan banyak makna di dalam film ini. Jadi harapannya tadi setelah memproduksi makna, harapannya adalah film ini tidak berhenti sekedar sebagai tontonan saja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi digital dalam keluarga. Karena literasi digital itu ada salah satunya ada unsur kritis, di mana kita bisa menggali makna dengan melihat adegan-adegan atau simbolis kritis. Sebagai contoh misalnya adegan radio dan gawai itu kan sebenarnya sebagai simbolik perubahan zaman. Kalau Pak Prapto itu menggunakan radio, kalau anaknya menggunakan HP, itu kan sebenarnya adegan simbolis. Jadi saya harap para penonton bisa memproduksi banyak makna dengan menonton film ini, sehingga banyak diskusi yang bergulir di masyarakat, sehingga banyak diskusi yang basisnya adalah film Keluarga Prapto ini. Demikian dari saya, semoga film ini bisa bermanfaat untuk semua, dan jangan lupa subscribe dan like. Siapa tahu ya yang intinya biar kami tetap semangat untuk berkarya dan mengawasi penggunaan HP di rumah. Gitu. Singkat padat Pak. Saya tidak mikir iki, aku kan loading Mas. Kami meminta Bapak Ibu. Kami meminta Bapak Minta Apa meminta? Meminta. Ya, Bahasanya meminta. Kami minta. Kami mohon oleh ya. Nek sopan mohon. Bapak Ibu, Bapak Ibu tuh Mbak. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa mendampingi dan mengawasi penggunaan HP Jojo di rumah. HP-nya Jojo apa HP Jojo? Penggunaan HP-nya Jojo. HP. Penggunaan HP di penggunaan HP bagi Jojo di rumah. Kami mohon Bapak dan Ibu bisa mendampingi dan mengawasi Jojo dalam penggunaan HP di rumah. Kami bisa tuh kapal kayak gitu. Kami mohon